Ini Mimin bakal ngebahas kelanjutan cerita dari Meliodas dan kawan-kawannya nih. Apalagi kalau bukan Seven Deadly Sins season keempat. Di season kemarin Mimin udah kesel banget karena endingnya super gantung. Apalagi banyak dari kalian yang komen kalau selama ini kita udah banyak di prank sama Gowther. Semua itu bikin Mimin makin penasaran aja dan gak sabar bikin konten kali ini. Ya udah, gak usah banyak bacot lagi. Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita Seven Deadly Sins season keempat. Adegan dibuka di sebuah tempat yang penuh lava membara. Sesosok iblis hitam sedang bertarung dengan iblis lainnya di tempat itu. Ternyata iblis itu adalah Ban yang sudah terkontaminasi dengan tempat itu. Untungnya karena mengingat ucapan Elaine, dia berhasil kembali ke wujudnya. Dia sendiri sudah tidak tahu berapa lama dia ada di sana. Yang jelas rambutnya sudah gondrong awut-awutan. Memang 1 menit di dunia nyata sama dengan setahun di dimensi itu. Meski sudah sangat lama di sana, Ban belum juga menemui di mana emosi Meliodas tersimpan. Sementara itu King Tamriel, Derieri, dan Sariel terbang mengejar Estarossa yang membawa Elizabeth. Tak jauh dari mereka, Gowther menyusul dengan menunggangi Hawk yang bisa terbang. Gowther harus melakukan sesuatu yang bisa mengakhiri perang. Di sisi lain, Ludociel dalam tubuh Margaret membawa Merlin, Escanor, dan Hendrickson serta Gilthander memasuki bola kegelapan yang diciptakan oleh Meliodas. Menurut Ludociel hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua pertikaian, yaitu membunuh Meliodas. Namun menurut Merlin ada satu cara lagi, yaitu mengembalikan Meliodas seperti sedia kala. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah ruangan tempat kepompong Meliodas berada. Mereka langsung dihadang oleh Zeldris, Cusack, dan Candler. Escanor berhadapan dengan Candler, Merlin berhadapan dengan Cusack, dan Ludociel berhadapan dengan Zeldris. Sementara itu Hendrickson dan Gilthander hanya melihat mereka dari belakang. Escanor mengibaskan kapaknya, getaran dahsyat pun terjadi. Namun sayangnya para musuh tidak terkena efek apapun. Merlin maju melakukan sihirnya, tetapi serangannya dianggap mengecewakan oleh Candler dan Cusack. Kedua iblis itu maju menerjang, tetapi Escanor muncul dan menahan mereka. Menurut Merlin, kedua iblis punya kekuatan yang lebih dahsyat dari 10 perintah Tuhan. Kunci kemenangan mereka adalah kembalinya Meliodas seperti sedia kala. Tak lama setelah itu Ludociel maju dan menyerang Candler dan Cusack. Kedua iblis itu pun terlempar dan kepayahan. Ludociel kemudian maju mendekati Zeldris. Keduanya berhadapan-hadapan dan saling mengeluarkan pedang, lalu beradu kecepatan memainkan serangan pedang. Setelah beberapa saat keduanya menyarungkan pedang. Luka sayatan muncul di wajah dan lengan Zeldris, sementara Ludociel juga tersayat di bagian wajah. Dari kejauhan, Cusack melancarkan tembakan sihir ke arah Ludociel. Hendrickson maju dan menyelamatkan Ludociel dengan terjangan sihir itu. Ludociel bilang bahwa Hendrickson tidak perlu menyelamatkannya karena sudah membaca serangan itu. Meski demikian, Ludociel menghargai upaya Hendrickson, kemudian menyembuhkan luka di kaki Hendrickson. Ludociel meminta Hendrickson untuk bersembunyi setelah itu. Kembali ke Ban, dia jatuh bangun menyusuri tempat gersang dan panas itu mencari Meliodas. Dia jatuh berguling-guling ke sebuah jurang. Celakanya sesosok monster muncul dan menginjaknya. Karena tidak mau menyerah, Ban bangkit dan berhadapan dengan monster itu. Keduanya bertarung sangat lama sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya keduanya kelelahan dan terjatuh tertidur. Entah berapa lama juga mereka tertidur. Ketika Ban terbangun, dia melihat monster itu masih tidur di sampingnya. Dia kesal karena belum bertemu dengan Meliodas di sana. Dia ingin segera keluar karena semua orang sedang bertarung dan dia ingin bertemu dengan gadisnya. Ban pun tertidur kembali dan sekilas mendengar suara Meliodas. Ketika dia terbangun, Meliodas sudah meringkuk di sebelahnya. Meliodas pun membuka mata dan segera memeluk Ban sambil menangis. Misi Ban menemukan emosi Meliodas pun berhasil. Setelah itu Meliodas menjelaskan bahwa ada 2 jenis monster di tempat itu. Pertama adalah jiwa manusia yang jatuh ke sana dan berevolusi menjadi monster, sama seperti Ban dan Meliodas. Dan jenis kedua adalah penghuni asli tempat itu yang memiliki wujud fisik asli. Mereka berdua lalu mengincar monster jenis kedua untuk dijadikan makanan dan pakaian. Perburuan pun akhirnya dimulai. Setelah beberapa saat akhirnya Ban berhasil menghajar salah satu monster di sana. Setelah makan dan membuat pakaian, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk pergi keluar dari neraka tersebut. Mereka melawan berbagai monster yang muncul dan Ban bisa mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Daging para monster pun dimasak dan dimakan oleh mereka berdua. Meliodas penasaran kenapa Ban bisa bertahan di neraka itu selama ribuan tahun. Ban berkata bahwa keabadiannya sangat membantu. Namun menurut Meliodas butuh dari sekedar keabadian untuk bertahan. Ban yang sudah beradaptasi di neraka pasti mengalami transformasi pada tubuh dan jiwanya. Mereka berdua pun ngobrol apa yang mau dilakukan setelah kembali ke dunia. Tak lama setelah itu mereka sadar ada yang mengawasi. Keduanya berpencar dan memergoki monster misterius yang berbicara.
Monster itu bilang kalau dia tidak tertarik dengan ucapan Ban dan Meliodas soal keluar dari tempat itu. Dia juga bilang tahu di mana keberadaan Raja Iblis dan mau menuntun mereka ke sana. Setelah itu monster menunjukkan wujudnya yang sangat mirip dengan Hawk. Namanya adalah Wild. Dan dia ingin keluar dari neraka untuk menemukan saudaranya. Ban dan Meliodas kaget dan sempat mengira kalau Miles adalah Hawk. Namun adik Wild adalah Miles. Dan adiknya menghilang saat baru lahir. Jadi wajar jika Miles tidak mengingat namanya. Wild kemudian kaget karena jangan-jangan Meliodas dan Ban mengenal babi seperti dirinya. Menurut Ban, Hawk bukan lagi mirip dengan Wild, tapi malah tak ada bedanya sama sekali. Wild pun menangis dan sangat mirip dengan tangisan Hawk saat kelaparan. Akhirnya sudah jelas bahwa Miles adalah Hawk. Wild pun mengajak Meliodas dan Ban untuk pergi ke rumahnya karena akan terjadi badai panas. Menurut Wild, adiknya Miles diambil Raja Iblis jutaan tahun lalu untuk dikirim ke dunia lain. Dan menurut Meliodas, Hawk terbangun di Britania 16 tahun yang lalu. Dengan anggapan bahwa setahun di neraka sama dengan semenit di dunia nyata. Berarti pertikaian waktu Miles dilempar ke dunia nyata sangat pas dengan ketika Hawk muncul di Britania. Menurut Meliodas, alasan Raja Iblis mengirim Hawk ke dunia luar adalah mengawasi Meliodas. Meliodas berkata bahwa dulu ayahnya menggunakan binatang biasa untuk mengawasinya. Tetapi binatang biasa cepat mati, sehingga ayahnya beralih ke binatang neraka. Wild pun meminta mereka berdua untuk menceritakan sepak terjang Hawk di Britania. Ban dan Meliodas pun bercerita panjang lebar mengisahkan perjuangan Hawk selama ini. Di dunia luar, Zeldris akhirnya beraksi. Dia menggunakan jurus Omnimus Nebula yang membuat semua orang tertarik ke arahnya. Begitu tersedot mendekat, semua orang langsung terbanting ke bebatuan jauh di belakang. Setelah terbanting, mereka akan kembali terseret ke arah Zeldris. Scanner berhasil bertahan dari efek jurus itu. Sementara Merlin menggunakan teknik teleportasinya untuk mengatasi jurus Zeldris sekaligus menyelamatkan Hendrickson dan Gil Thunder. Ludiciel membiarkan dirinya terseret ke arah Zeldris untuk menyerang, tapi tubuhnya langsung terbanting ke bebatuan. Dia tertarik lagi, tapi beruntung tubuhnya tertahan punggung Scanner. Ludiciel pun bertanya kepada Merlin tentang jurus Zeldris. Menurut Merlin, Omnimus Nebula bisa menyedot makhluk hidup ke arahnya. Serangan fisik tidak mempan terhadap pengguna jurus itu. Kemudian makhluk hidup yang tersedot akan diserang secara misterius sampai terpental mundur. Dan terakhir, menurut Merlin, semua jurus yang pernah digunakan mereka tidak akan pernah mempan melawan pengguna Omnimus Nebula. Ludiciel kemudian meminta Scanner untuk membantunya. Tetapi Scanner menolak karena dia tidak mau diperintah oleh siapapun. Ludiciel mengatakan bahwa dia adalah anggota 4 malaikat agung. Tetapi Scanner tidak peduli. Kemudian Merlin meminta Scanner untuk membantu Ludiciel dan Scanner pun menyetujuinya. Ludiciel terkejut kenapa Scanner mau menuruti perintah Merlin. Dan Scanner bilang kalau Merlin adalah pengecualian. Di neraka, Meliodas, Ban, dan Wild melanjutkan perjalanan mencari Raja Iblis. Selama perjalanan, Meliodas menceritakan masa lalunya. Dulu dia adalah pemimpin klan iblis yang bertarung tanpa alasan. Sementara adiknya yaitu Zeldris bertarung untuk melindungi pertempuran bernama Gelda. Saat Meliodas bertemu dengan Elizabeth dan jatuh cinta, dia memahami apa yang dilakukan Zeldris selama ini. Sementara itu Gelda ternyata berasal dari klan vampir yang tunduk pada klan iblis. Dia pun khawatir hubungannya dengan Zeldris tidak akan berhasil. Sementara itu Meliodas semakin dekat dengan Elizabeth. Mereka berdua pun memutuskan bersama sehingga Meliodas mengkhianati klan iblis. Memanfaatkan Meliodas yang berkhianat, klan vampir pun mulai berkhianat. Raja Iblis kemudian memerintahkan Zeldris untuk membantai klan vampir. Zeldris awalnya ingin agar pemimpin klan vampir yang dibunuh karena tidak semua klan vampir terlibat. Namun Raja Iblis tetap memerintahkan Zeldris membantai semua klan vampir. Dan akhirnya Zeldris tidak bisa menolak. Operasi pun dimulai. Tetapi Zeldris bukannya membunuh para vampir, melainkan membawa mereka semua ke sebuah gua untuk disegel. Dia berpikir bahwa membunuh klan vampir tidak adil bagi mereka. Gilda berkata bahwa semua itu bukanlah salah Zeldris. Dan dia akan memimpikan Zeldris ketika para klan vampir disegel. Zeldris pun memulai ritual penyegelan dan berjanji suatu saat akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka semua. Zeldris pun berhasil menyegel para klan vampir. 3000 tahun kemudian, ketika 10 perintah Tuhan berhasil bebas, Zeldris langsung mendatangi gua tempatnya menyegel klan vampir. Namun dia terkejut karena segel yang dia buat sudah hancur. Dia berpapasan dengan bapak-bapak di sekitar sana. Bapak-bapak itu berkata bahwa Kesatria Leones pergi ke sana beberapa tahun lalu untuk menghabisi para vampir. Bangkitnya para vampir telah membuat Edinburgh menjadi kacau, sehingga mereka semua harus dibasmi. Menurut bapak-bapak itu, Kesatria Leones yang menghabisi para vampir adalah Nanatsu no Taizai alias Seven Deadly Sins. Kembali ke pertarungan Zeldris melawan Ludociel dan Scanner.
Menurut Ludoshel pasti ada titik buta dari jurus Zeldris. Dia juga menganggap bahwa Ominos Nebula mirip seperti full counter yang harusnya punya jeda beberapa saat setelah melakukan serangan balik. Escanor dan Ludoshel menciptakan sihir ledakan untuk mengelabui Zeldris, tetapi mereka berdua tetap terhempas ke belakang oleh serangan misterius. Setelahnya Zeldris mulai serius bertarung. Dia teringat ucapan Meliodas sehingga membuatnya mau membantu kakaknya itu. Menurut Meliodas, Gelda masih hidup. Saat dia harus membantai klan vampir, dia melihat Gelda yang ingin mengakhiri hidup. Meliodas pun menyegelnya kembali. Dia memberitahu Zeldris agar adiknya mau membantunya, sehingga dia bisa menyelamatkan Gelda. Mengingat semua ucapan itu, Zeldris semakin termotivasi untuk mengalahkan semua musuhnya. Escanor bergegas melindungi Merlin dari sebuah serangan mematikan. Saat itu Merlin menjelaskan bahwa saat Ominos Nebula tidak terpengaruh penglihatan maupun pendengaran. Jurus itu melindungi pemakainya dengan berbagai serangan membabi buta di sekitarnya yang terus aktif. Sehingga siapapun yang mendekat akan terkena serangan itu. Nama teknik itu disebut Merlin sebagai Full React. Tak lama kemudian, Merlin berteleportasi menyelamatkan semua orang. Sementara itu Escanor berjalan ke arah Zeldris tanpa terpengaruh jurusnya sama sekali. Escanor telah berubah menjadi Diwan dan menerjangkan kapaknya ke Ominos Nebula. Tetapi kapaknya tak mempan menghancurkan jurus itu. Dia pun menggunakan tangannya untuk menebus pertahanan Zeldris. Kekuatannya berhasil membuat Zeldris terpental dengan mulut yang memuntahkan darah. Zeldris pun ambruk tak berdaya. Namun seketika itu tubuh Escanor berubah menjadi kerempeng dengan Candler yang mengaktifkan kekuatan untuk menciptakan malam hari. Melihat Zeldris yang ambruk, Ludoshel menerjang ke depan, namun Cusak datang dan melindungi Zeldris. Tak lama kemudian, demi membiarkan Zeldris memulihkan diri, Cusak dan Candler bergerak maju menghadapi musuh mereka. Merlin melakukan serangan sihir misterius yang tampak tidak berefek sama sekali ke Candler dan Cusak. Sementara itu Merlin menjelaskan bahwa kekuatan dua iblis itu tampak tidak memiliki kelemahan. Namun ternyata selama ini dia sudah mencari kelemahan kedua iblis menggunakan sihir yang diam-diam dia lancarkan. Kelemahan Candler adalah petir, sementara kelemahan Cusak adalah angin. Dengan sihir yang diam-diam dilancarkan Merlin sepanjang pertarungan, dia berhasil menahan kedua iblis. Setiap kali Cusak dan Candler bergerak atau berniat mengeluarkan sihir, terjangan petir dan tornado akan muncul dan melukai mereka berdua. Kedua iblis pun babak belur tak berdaya. Sementara itu Cusak berniat mempengaruhi Merlin. Dia berhasil masuk ke dalam pikiran Merlin dan mencoba mempengaruhinya sama seperti ketika dia mempengaruhi Arthur. Namun ternyata keteguhan Merlin sangatlah kuat. Alih-alih dipengaruhi Cusak, dia malah berbalik mempengaruhi iblis itu. Di sisi lain, Ludoshel memanfaatkan kesempatan untuk maju dan menyerang Zeldris. Adik Meliodas itu pun terluka. Namun tak lama kemudian sesuatu terjadi pada banyak orang sekaligus. Di neraka, Meliodas terkejut karena ingatan tentang Estarossa yang mulai memudar. Raja Iblis pun datang menemui rombongan Meliodas dan berkata bahwa dia juga melupakan Estarossa. Dia meminta Meliodas menceritakan sesuatu untuk Estarossa yang Meliodas masih ingat. Meliodas berkata bahwa Estarossa adalah anak Raja Iblis yang lahir tanpa kekuatan kegelapan. Raja Iblis menambahkan, dia memberikan segel perintah kepada Estarossa agar lebih kuat. Tak lama kemudian Raja Iblis menyadari bahwa seseorang telah menghapus ingatan semua orang tentang Estarossa. Adegan lalu berpindah ke sebuah tempat di langit. Di sana Estarossa yang hilang kendali bertarung dengan King, Tamriel, Sariel, dan Derieri. Sepanjang pertarungan sengit itu banyak dari mereka yang mulai melupakan siapa itu Estarossa. Sementara itu Goder hanya berdiri melihat pertarungan tersebut. Dia hanya mengingat apa yang terjadi 3000 tahun yang lalu. Dia bersama Goder yang asli akan merencanakan sesuatu. Goder yang asli berkata dia akan memanipulasi semua ingatan orang di dunia, termasuk klan Dewi dan Iblis. Dia akan membuat semua orang melupakan identitas seseorang dan memunculkan orang lain di ingatan semua orang. Sosok itu menurut Goder sangat berperan dalam perang suci. Sehingga dengan memanipulasi ingatan semua orang tentangnya, perang suci bisa berakhir.
Sementara itu Elizabeth yang mengingat masa lalunya menemukan hal aneh terkait Estarossa. Saat ngobrol dengan Meliodas, dia mengetahui kalau Meliodas hanya punya satu adik yaitu Zeldris. Sementara Estarossa adalah nama seekor anjing. Di masa lalu Gowther memanipulasi semua ingatan orang tentang Estarossa. Sosok yang dianggap Estarossa sebenarnya adalah Mael, salah satu dari 4 malaikat agung. Dan saat ini Gowther mengembalikan semua ingatan orang, sehingga ingatan tentang Estarossa menghilang dan ingatan tentang Mael perlahan-lahan kembali muncul. Tak lama kemudian tubuh Estarossa yang diselimuti kegelapan akhirnya menghilang. Ketika kegelapan musnah, yang muncul di baliknya adalah sosok malaikat yaitu Mael. Pada saat itu juga Mael mulai mengingat masa lalunya. Dia adalah adik dari Ludusiel. Dia tumbuh menjadi petarung yang sangat hebat dan akhirnya menjadi orang terkuat di antara 4 malaikat agung. Gowther datang menghampiri Mael dan berkata bahwa semua itu adalah tindakannya. Mael yang kesal langsung menghajar Gowther. Dia menerjang Gowther sampai babak belur, kemudian menginjaknya. Sebelum membunuh Gowther, Mael bertanya kenapa Gowther melakukan semua itu. Gowther bercerita bahwa perang suci terjadi ketika Meliodas berkhianat. Keseimbangan klan Dewi dan Iblis terganggu. Maka dari itu Gowther mencari sosok yang sama kuatnya dengan Meliodas untuk bergabung dengan klan Iblis. Sosok itu adalah Mael. Dengan bergabungnya Mael ke klan Iblis Estarossa, maka keseimbangan pun berhasil terjadi. Namun perang suci belum juga berakhir. Sampai akhirnya klan Dewi berhasil menyegel klan Iblis. Mael pun kesal dengan penjelasan Gowther. Dia menginjak tangan Gowther sampai remuk dan baru mengetahui bahwa Gowther adalah boneka. Gowther pun berkata bahwa dia hanyalah boneka yang diciptakan Gowther yang asli. Tak lama kemudian King datang dan menyerang Mael demi menyelamatkan Gowther. Gowther meminta King jangan terlibat masalah itu. Namun King berkata bahwa saat anggota Seven Deadly Sins dalam masalah, anggota lain haruslah membantunya. Mael pun berniat melukai King demi membuat Gowther sengsara. Maka dari itu sang malaikat bergegas melancarkan serangannya. Dia berhasil melukai King dengan sekali serangan. King pun terjatuh dengan darah mengucur deras dan menderita kesakitan yang luar biasa. Gowther mendekati King yang terluka dan meminta Mael jangan melibatkan temannya. Saat itu King mengaktifkan bentuk pertama tombak sucinya, kemudian menyegel Mael dari atas. Terjangan dahsyat pun terjadi. Namun Mael berhasil menahan serangan King itu. Di sisi lain sayap Mael perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Sementara itu Tamriel dan Sariel memutuskan untuk maju membantu King melawan Mael. Mereka harus menyelamatkan Mael dari kegelapan yang perlahan-lahan akan menguasainya. Di tempat yang sama, Derieri membantu Elizabeth yang terjatuh dan mulai sadarkan diri. Mereka berdua sepakat untuk menyelamatkan Mael dari kegelapan di hatinya. Di pertarungan King berhasil menciptakan serangan mendadak yang berhasil menghempaskan Mael ke atas. Tak lama kemudian Tamriel dan Sariel muncul di hadapan Mael. Mereka berdua pun bertarung menghadapi rekan mereka sendiri. Sementara itu, Derieri mempunyai rencana untuk mengambil perintah Tuhan yang sudah diserap Mael sebelumnya. Jika semua perintah itu sudah diambil, Mael tidak akan punya kekuatan lagi karena berkah mataharinya sudah berpindah ke tangan Escanor. Sementara itu, Gowther hanya bisa berdiri melihat King, Tamriel, dan Sariel saling adu kekuatan dengan Mael di udara. Dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai tiba-tiba Derieri muncul di dekatnya dan meminta Gowther membaca pikirannya. Derieri ingin Gowther menyebarkan rencananya ke ingatan semua orang di sana kecuali Mael. Tak butuh waktu lama, rencana itu pun ditanamkan di ingatan semua orang kecuali Mael. Mereka semua pun beraksi. King bergerak mengalihkan perhatian Mael. Saat perhatian malaikat itu tertuju kepada King, Tamriel dan Sariel menyerang Mael dari 2 arah berbeda dan menahannya agar tidak bisa lepas. Setelah Mael berhasil ditahan, Derieri maju dan mengajar Mael sampai babak belur. Sementara itu Gowther dengan kekuatannya mencari lokasi di mana perintah Tuhan ditanamkan di tubuh Mael. Dan Mael langsung mengucapkan mantra untuk mengambil perintah dari tubuh Derieri. Perintah milik Derieri pun terlepas dan meluncur ke tangan Mael. Mael pun berhasil menyerap perintah itu dan langsung menyingkirkan semua musuh yang mengganggunya. Dia tidak peduli peringatan Sariel bahwa dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya jika menyerap perintah itu. Tubuh Mael diselimuti cahaya putih menyilaukan di langit. Tak lama setelah itu hujan serangan kegelapan dan cahaya menerjang ke berbagai penjuru. Tak lama kemudian Diane datang ke sana untuk melindungi teman-temannya. Namun saat itu juga wujud Mael yang baru muncul dari balik bola cahaya. Dengan sekali serangan semua orang di sana langsung terkapar dan babak belur.
Untungnya serangan itu tidak mempan kepada Gowther. Dia bergegas menyelamatkan Diane dan King dari serangan mematikan berikutnya. Elizabeth juga segera menyembuhkan luka-luka di tubuh Diane dan King. Gowther mengajak mereka semua untuk melancarkan serangan habis-habisan. Diane langsung melakukan tarian raksasa untuk memberi kekuatan kepada King. King sendiri menciptakan armor di tubuhnya. Sementara Gowther menciptakan ilusi sehingga King menjadi berlipat ganda. King beserta semua bayangannya maju menyerang Mael dari berbagai arah. Awalnya serangan itu sukses menyudutkan Mael. Tetapi dengan lonceng yang dia ciptakan, semua ilusi itu padam. Mael pun berhasil menerjangkan serangan ke King sampai terlempar ke bawah. Tak lama setelahnya, Mael menciptakan sabit raksasa dari tanah yang langsung terbang dan menyerang Diane serta King. Luka dari sabit itu membuat Diane tidak bisa mengaktifkan sihirnya. King pun demikian. Ternyata mereka berdua terkena segel kutukan keheningan yang mampu menyegel sihir seseorang. Melihat semua orang dalam kondisi fisik yang tak berdaya, Gowther melompat dan memeluk tubuh Mael. Dia berniat mengaktifkan sihir peledak yang pernah dia minta kepada Merlin. Sihir itu merupakan ekstrak dari kekuatan Scanner ditambah dengan sihir Infinity Merlin. Ledakan itu bisa menghancurkan apapun dalam radius 10 mil. Namun sebelum mengaktifkan fitur itu, Gowther terperangkap ilusi dari Mael. Dia terjatuh dan melihat Naja yang datang menemuinya. King pun bergegas mendekati Gowther yang terjatuh. Sementara itu Elizabeth sudah berhasil menghilangkan segel di tubuh Diane. Tak lama kemudian Mael melakukan serangan dahsyat. Namun Diane berhasil mengalirkan serangan itu ke tanah dengan palu saktinya. Sayangnya serangan kedua dari Mael berhasil membuat pulau melayang itu remuk sehingga mereka semua jatuh ke bawah. Elizabeth yang mengeluarkan sayap Dewi berhasil menahan Diane. Hawk yang berubah wujud asli menangkap Gowther. Sementara King yang sihirnya masih tersegel terus terjatuh karena tidak bisa terbang. Namun saat itu sayapnya tumbuh menjadi besar dan menghilangkan segel dari Mael. Dia pun terbang ke atas menghalau serangan Mael yang datang. Wujud King telah berubah. Dan dia telah bertransformasi menjadi raja peri terkuat yang pernah ada. Mael melancarkan serangan yang sangat luar biasa. Ledakan dahsyat pun terjadi. Namun King berhasil menahan ledakan itu tanpa terluka sama sekali. Dia juga menciptakan bola pelindung di sekitar Diane dan Elizabeth. Setelah itu dia menggandakan tombak sucinya dan mengubahnya menjadi wujud guardian. Dengan wujud itu Mael berhasil dihajar sampai terlempar mundur. Tak sampai di sana, King kembali menggandakan tombak sucinya dan menyerang Mael dengan ratusan tombak cahaya. King juga mendeklarasikan dirinya sebagai raja bernama Harley Quinn. Tak membuang waktu, King menciptakan wujud pertama tombak saktinya dan menerjangkan tombak raksasa ke arah Mael. Tombak itu menerjang ke depan dan menyambar Mael dengan telak. Mael pun terhempas ke bawah dan terluka parah. Tak lama kemudian tubuh Mael mulai tak mampu menahan perintah Tuhan. Dia kesakitan dan tak akan bisa tertolong lagi. Saat itulah Gowther berhasil lolos dari ilusi tentang raja. Dia pun meminta Hawk untuk membantunya melakukan sesuatu. Hawk terbang di atas Mael yang menderita. Setelah itu Gowther menjatuhkan diri ke arah Mael dan melakukan sihir invasion. Dengan sihir itu Gowther bisa menyusup ke dalam pikiran Mael. Di sana dia melihat Mael yang sedang duduk di sebuah bukit. Dia pun mendekati Mael. Gowther meminta Mael untuk membuang 4 perintah Tuhan yang ada di tubuhnya. Dan dia akan meminta maaf dengan lebih layak. Mael kemudian bertanya kenapa Gowther memilihnya 3000 tahun yang lalu. Menurut Mael ada orang lain yang menandingi Meliodas selain dirinya. Gowther kemudian meminta Mael untuk melihat wajahnya. Ketika melihat wajah Gowther, Mael mengingat masa lalunya. Dia pernah membantai ratusan iblis dan salah satu di antaranya adalah iblis perempuan yang sangat mirip dengan Gowther. Gowther bilang bahwa perempuan itu bernama Glariza. Dia adalah orang yang dicintai Gowther. Dan karena alasan itulah Gowther yang asli memilih Mael untuk rencananya. Namun tak lama kemudian 4 perintah Tuhan yang ada di tubuh Mael memaksa Gowther lenyap dari sana. Mereka pun segera menyelimuti tubuh Mael. Namun pada detik-detik terakhir Mael menyingkirkan 4 perintah Tuhan dari dirinya. Sementara itu ledakan cahaya tercipta di tubuh Mael. Di baliknya Gowther terjun bebas seorang diri sementara tubuh Mael menghilang. Tak lama kemudian sosok Mael yang telah kembali ke wujud aslinya muncul dan menyelamatkan Gowther. Mael yang sudah sadar pun mengeluarkan sihir terlarang untuk Derieri yang sudah mati. Tak hanya Derieri, Oslo anjing King yang terbunuh saat pertempuran pun diberi sihir itu. Menurut Mael itu adalah sihir terlarang yang akan jiwa seseorang kembali bereinkarnasi ke kehidupan berikutnya dengan ingatan lama mereka. Mael berkata bahwa dia siap menerima hukuman atas kelakuannya itu. Gowther kemudian berkata bahwa dia siap menerima hukuman itu asalkan bersama dengan Mael. Setelah membantu Derieri dan Oslo dengan sihir inkarnasi, Gowther mengajak Mael untuk ikut ke Camelot. Mael awalnya ragu, tetapi Elizabeth berkata bahwa mereka tidak akan datang atas nama iblis ataupun dewi, tetapi untuk menghentikan perang suci. Di tempat yang tak jauh dari mereka, King memunculkan pohon dengan sihirnya. Dedaunan pohon itu berterbangan mengitarinya.
kemudian melebur menjadi sebuah pakaian di tubuh King. Wujud baru King itu sukses membuat dia ini tersipu malu karena King sungguh tampan dan mempesona. Tak lama kemudian Gowther dan Elizabeth menemui mereka. Menyusulnya Mel datang dan siap membantu mereka semua mengakhiri perang suci. Sementara itu di Camelot para iblis sudah memulihkan diri dan berhasil lolos dari sihir Merlin. Ludociel masih terkena dampak sihir ingatan yang dilepaskan Gowther. Merlin mengatakan bahwa dulu Gowther memanipulasi ingatan semua orang terkait Mael. Candler dan Cusak akhirnya sadar kenapa para dewi nekat menggunakan segenap kemampuan untuk menyegel klan iblis. Ternyata karena mereka semua percaya bahwa Mael telah dibunuh oleh klan iblis bersama Estarossa. Sementara itu Candler dan Cusak menyatukan kekuatan mereka. Mereka berkata bahwa untuk menaklukkan neraka, Raja Iblis menciptakan iblis yang sangat kuat disebut iblis sejati dan sangat setia kepadanya. Dan akhirnya tubuh keduanya lenyap di dalam sebuah cahaya. Sementara itu di neraka Meliodas dan Ben maju melawan Raja Iblis. Namun mereka berdua jelas tak bisa berkutik melawan Raja Iblis. Ben menyerang dengan sihirnya namun justru kekuatannya menghilang. Meliodas juga melakukan full counter terhadap serangan Raja Iblis. Namun Raja Iblis tidak terluka sama sekali. Ben bertanya kepada Meliodas apa kekuatan Raja Iblis sesungguhnya. Meliodas pun menjawab bahwa kekuatan Raja Iblis adalah The Ruler. Dengan kekuatannya Raja Iblis berhasil menghajar Ben, Meliodas serta si Baby Well. Mereka pun terlempar jauh dari lokasi Raja Iblis. Mereka bertiga pun berkumpul dan tak tahu harus bagaimana. Meliodas bahkan berkata bahwa dia tidak layak untuk kembali ke dunia. Dia ingin kembali, tetapi tak ingin melihat Elizabeth yang mati di hadapannya lagi. Ben pun kemudian meyakinkan Meliodas sehingga dia bersemangat kembali. Mereka pun berangkat menemui Raja Iblis. Pertarungan berlangsung, namun Raja Iblis kembali menghajar mereka habis-habisan. Pertarungan melawan Raja Iblis telah terjadi sebanyak ribuan kali dan memakan waktu 60 tahun. Tapi tak satu pun dari pertarungan itu dimenangkan oleh tim Meliodas. Ben berkata bahwa mereka baru menghabiskan waktu 1 jam di dunia nyata, sehingga tidak perlu khawatir. Ben kemudian melihat Welt yang luka-luka akibat pertarungan. Dia mendekat dan mencoba sesuatu yang ia pelajari selama pertarungan dengan Raja Iblis. Dia bisa memberikan kemampuan regenerasi di tubuhnya ke orang lain, sehingga bisa menyembuhkan luka Wild. Mereka pun kembali berjalan menuju lokasi Raja Iblis. Ben berkata bahwa selama 60 tahun dia selalu mencoba mencuri kekuatan Raja Iblis. Namun justru kekuatannya yang dicuri Raja Iblis. Dari hal itu dia belajar untuk memberi kekuatan ke orang lain. Maka dari itu dia bisa menggunakan kekuatan keabadiannya untuk menyembuhkan luka orang lain. Selama perjalanan itu mereka terus memikirkan cara mengatasi Raja Iblis. Kekuatan Ben hanya akan membuat Raja Iblis semakin kuat. Sementara full counter juga tidak mempan. Mereka juga harus mencari cara lain. Dan saat itu Meliodas mendapatkan sebuah ide. Mereka pun menghadapi Raja Iblis. Ben kemudian memberikan kekuatannya kepada Raja Iblis dan saat itu juga Raja Iblis jatuh tak berdaya. Sesuai dugaan Meliodas, kekuatan asli The Ruler adalah pembalikan. Semua serangan yang melemahkan akan menjadikannya semakin kuat, sementara semua serangan yang menguatkannya akan membuatnya lemah. Melihat Raja Iblis mulai kepayahan, mereka semua berlari melewatinya. Ben menahan agar Raja Iblis semakin terluka, sementara Meliodas dan Well berhasil mencapai sebuah sumur yang menuju ke dunia kehidupan. Namun tak lama kemudian Raja Iblis berhasil bangkit dan mencengkeram Ben. Ternyata Raja Iblis menghilangkan beberapa sihirnya dan memanfaatkan kekuatan yang diberikan Ben untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meliodas datang untuk menyelamatkan Ben. Dia meminta Ben dan Well untuk pergi lebih dulu. Ben meminta Meliodas untuk sesegera mungkin menyusulnya. Meliodas pun akhirnya berhadapan dan melawan sang Raja Iblis. Mereka berdua pun bertarung, namun jelas saja Meliodas tak bisa menandingi Raja Iblis. Sampai akhirnya Well memutuskan sesuatu. Maju ke arah Raja Iblis dan menahannya. Tubuhnya dipenuhi dengan tenaga listrik dan dia siap melakukan perlawanan. Dia menendang Meliodas sampai terlempar ke arah Ben. Meliodas dan Ben pun terjatuh ke dalam sumur. Sementara Welt menerjang dengan segenap serangannya. Raja Iblis pun berhasil tertahan gagal mengejar Meliodas serta Ben. Serangan itu sayangnya membuat Welt sekarat. Namun dia merasa Haut lebih butuh Meliodas dan Ben daripada kakak yang tidak pernah dia kenal. Pengorbanannya pun berhasil membuat Ben dan Meliodas kabur dari neraka. Meliodas dan Ben terjatuh ke dalam sumur yang seperti tak punya ujung. Namun tak lama kemudian tangan Raja Iblis muncul dari atas dan menahan Meliodas. Ben berusaha menolong, tetapi Meliodas melarangnya. Dia berjanji akan mengatasi masalah dan menyusulnya. Ben pun percaya dan meninggalkan Meliodas. Sementara itu Meliodas dengan mengejutkan berhasil menghancurkan tangan sang Raja Iblis. Dia telah mengaktifkan kekuatan yang selama ini dia takut gunakan. Setelah itu Meliodas bergegas melanjutkan perjalanannya menyusuri sumur itu. Ben pun muncul dari mata Haut. Dia berkata bahwa Meliodas pasti akan segera kembali. Setelah itu dia meminta rombongan Elizabeth untuk pergi ke Camelot.
Sementara dia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Sementara itu pertarungan pasukan Lioness dan para iblis masih berlangsung. Mereka semua kewalahan menghadapi gempuran iblis. Elaine habis-habisan menggunakan sihirnya untuk melawan iblis. Namun kondisinya semakin buruk. Sayapnya menghilang dan dia jatuh ke bawah. Tak lama kemudian Ben muncul dan dengan sekali serangan dia membunuh semua iblis di sana. Dia pun menangkap tubuh Elaine. Kondisi Elaine yang sudah sekarat memaksa Ben segera melakukan jurus barunya, yaitu memberikan keabadian. Dia memaksa seluruh keabadiannya untuk pindah ke Elaine. Dan akhirnya Elaine pun berhasil diselamatkan. Sementara itu Ben telah kehilangan keabadiannya. Tapi dia tidak peduli, asalkan Elaine bisa kembali hidup, mereka berdua pun berciuman. Sementara itu di kastil Camelot, iblis sejati telah bangkit. Dengan mudah dia menghancurkan seisi kastil beserta bola kegelapan yang diciptakan Meliodas. Duel antara iblis itu dengan Escanor dan Merlin pun terjadi. Escanor berhadapan langsung dengan sang raja iblis. Tetapi meski dengan tubuh kekarnya, dia tidak bisa mengalahkan sang iblis. Merlin juga gagal menerjangkan sihirnya dan malah terlempar jauh ke sebuah menara. Tak lama kemudian serangan dahsyat muncul dari kejauhan. Tombak sakti King melesat dan menerjang sang iblis. Meski begitu sang iblis berhasil menahan serangan itu. Dia berhasil menghancurkan tombak King, tetapi tombak itu berubah wujud menjadi tanaman sakti. Tanaman itu bisa menyebarkan cahaya maut ke arah sang iblis. Untungnya Zeldris muncul dan menahan serangan itu. Dia pun meminta sang iblis untuk fokus melawan Merlin dan Escanor. Sementara dia akan melawan tombak dari King itu. Gilthander, Hendrickson dan Ludusiel yang masih terkena dampak sihir Go Thunder hanya bisa melihat pertarungan dari kejauhan. Ludusiel meminta Hendrickson untuk membawanya menemui Mael karena dia tidak bisa berjalan maupun terbang. Hendrickson kemudian menggunakan sihir druidnya sehingga Ludusiel terpisah dari Margaret. Tubuh asli Ludusiel pun terkapar tak berdaya. Sementara Gilthander bergegas menangkap Margaret yang tak sadarkan diri. Hendrickson kemudian meminta Gilthander membawa Margaret pergi. Sementara dia akan bertahan di sana untuk menebus semua dosa yang sudah ia lakukan. Meski sempat ragu, Gilthander membawa tubuh Margaret yang masih pingsan, kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Ludusiel sadar dan kecewa kepada Hendrickson. Namun Hendrickson berkata, sebagai hukuman atas tindakannya, Ludusiel bisa menjadikannya sebagai tubuh. Menurut Hendrickson, Ludusiel bisa menggunakan kekuatan penuh melalui tubuhnya karena dia tak takut untuk mati. Ludusiel pun berdiri dan mendekati Hendrickson. Sementara itu Zeldris masih berusaha menghadapi tombak sakti King. Dia berhasil menandingi kekuatan tombak yang bisa berubah wujud berulang kali itu meski sempat dibuat kerepotan. Tapi tak lama setelahnya 4 perintah Tuhan yang terlepas dari tubuh Mael melesat ke arah kepompong Meliodas. Perintah di tubuh Meraskula juga lepas dan melesat bersama dengan 4 perintah lainnya. Semuanya bersatu dan masuk ke dalam kepompong Meliodas. Untuk menghentikan kebangkitan Meliodas, Merlin menciptakan sihir waktu. Dia memanipulasi waktu di sana agar menahan kebangkitan Meliodas. Dia meminta kepada Escanor dan King untuk mengulur waktu selama mungkin waktunya. Sementara itu ternyata Ludusiel belum menggunakan Hendrickson sebagai wadahnya. Dia malah mengomentari pertarungan yang sedang terjadi. Dia dan Hendrickson akhirnya terlibat perbincangan panjang mengenai para dewi yang tidaklah sehebat yang dikira para manusia. Mereka juga bisa berbuat salah seperti klan lain. Namun Hendrickson justru semakin mengagumi Ludusiel. Dia berlutut dan meminta Ludusiel untuk segera menjadikannya dirinya sebagai wadah. Namun Ludusiel justru menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Hendrickson. Dia berkata pernah punya teman yang seperti Hendrickson. Maka dari itu dia meminta agar Hendrickson tetap hidup. Sementara itu Escanor dan King yang mengontrol tombaknya dari jarak jauh masih berusaha melindungi Merlin yang merapalkan mantra. Namun ternyata kekuatan Escanor berhasil dikalahkan. Dia terlempar jauh ke udara dan Merlin terancam bahaya. Namun seketika itu juga Ludusiel juga menahan serangan untuk Merlin. Dia berkata tanpa wadah Ludusiel hanya bisa bertahan beberapa saat. Maka dari itu dia meminta Merlin agar segera menyelesaikan mantranya. Sementara itu Escanor yang babak belur jatuh dari udara. Dia merasa gagal melindungi Merlin dan Meliodas. Dia meminta siapa saja untuk datang dan melindungi Merlin serta Meliodas. Tak lama setelahnya Mael datang dan menyelamatkan Escanor. Escanor meminta Mael mengambil kekuatan mataharinya, tetapi Mael menolak. Anugerah matahari itu meninggalkan Mael saat dia bergabung dengan iblis. Dan akhirnya memilih Escanor yang menjadi tuannya. Namun Escanor bilang bahwa mereka harus menyelamatkan Merlin dan yang lain. Akhirnya karena Mael menolak mengambil kembali kekuatan matahari, Escanor bilang bahwa dia akan meminjamkan kekuatan itu. Di pertempuran Ludusiel dengan mudah mengatasi semua serangan iblis sejati. Dia bahkan bisa melancarkan serangan yang membuat iblis itu kesulitan. Namun seiring waktu kekuatan Ludusiel melemah. Dia semakin terdesak dan kewalahan. Sementara itu Merlin butuh sekitar 10 menit lagi untuk menyempurnakan mantranya. Di saat-saat genting itu mendadak langit menjadi cerah.
Mael telah datang dan menggunakan anugerah mataharinya. Dengan serangan matahari, dia bisa membuat iblis sejati terpental menjauh. Sementara itu Zeldris melancarkan serangan ke arah Merlin. Namun King, Diane, dan Elizabeth muncul dan melindungi Merlin dari serangan itu. Zeldris mengaktifkan sihir Ominos Nebulanya kembali, dan Mael tertarik ke arahnya. Zeldris langsung menikam pedangnya ke tubuh Mael. Namun pedang itu meleleh karena tubuh Mael diselimuti kekuatan matahari. Mael dan Zeldris pun bertarung sekuat tenaga. Zeldris yang termotivasi janji Meliodas untuk membangkitkan Gelda bertarung tanpa kenal lelah. Dia pun segera melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Merlin. Semua orang di sekeliling Merlin menangkis serangan itu. Terakhir, King menciptakan bola pelindung di sekelilingnya yang tak bisa ditembus. Zeldris pun putus asa dan mencoba menghancurkan pelindung itu, tetapi tenaganya sudah habis. Dan tak lama kemudian, Mael muncul dan melancarkan serangan. Zeldris pun jatuh dan tumbang. Sementara itu, Merlin berhasil menyempurnakan segelnya dan membuat waktu di sekitar kepompong berhenti. Perang suci pun berakhir. Hawk terbang ke arah kepompong untuk melihat kondisi. Namun dia terkejut saat melihat kepompong itu kosong. Ternyata Meliodas berhasil bebas pada detik-detik terakhir. Raja Iblis yang baru pun akhirnya muncul di hadapan mereka semua. Zeldris yang melihat kehadiran Meliodas susah payah mencoba berdiri dan menagih janji Meliodas. Namun Meliodas malah mencibir Zeldris yang masih mencintai perempuan vampir itu. Dari sana Zeldris sadar bahwa yang datang di sana bukanlah Meliodas. Yang bangkit dari kepompong adalah ayahnya dalam tubuh Meliodas. Raja Iblis pun bilang bahwa niatnya memang untuk mencari wadah baru yang lebih kuat sebagai tubuhnya. Dia tidak mungkin menyerahkan tahta kepada Meliodas yang pengkhianat itu. Setelahnya pertarungan pun terjadi. Merlin memperingatkan bahwa serangan sihir tidak mempan melawan Raja Iblis. Dia maju dengan palunya. Tetapi setiap serangan yang ia lakukan berhasil ditangkis Raja Iblis dengan mudah. Raja Iblis membalikkan keadaan dan menyudutkan mereka semua. Sampai akhirnya Ban muncul dan menghadapi Raja Iblis. King meminta Ban untuk berhati-hati. Karena meski dia abadi, Raja Iblis bukanlah lawan yang mudah. Ban berkata bahwa dia sudah tidak lagi abadi karena memberi kehidupan kepada Elaine. Meski begitu, dia yakin bisa menghadapi Raja Iblis. Raja Iblis pun menciptakan pusaran angin beracun di sekitar sana. Semua orang kecuali Ben terlempar mundur dan harus berlindung dari racun. Sementara itu Ben menganggap pusaran beracun itu seperti angin sepoi-sepoi jika dibandingkan dengan udara di neraka. Dia pun menerjangkan pukulannya ke Raja Iblis sehingga pusaran angin terhenti. Ben yang sudah bertambah kuat berhasil imbang adu jotos melawan Raja Iblis. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit sehingga membuat semua orang di sana terkagum-kagum. Adu jotos Ben dan Raja Iblis berakhir dengan Ben yang berlutut kelelahan. Tetapi tak lama kemudian Raja Iblis juga tertunduk kesakitan. Ben berkata bahwa dia tidak bertarung seorang diri. Ternyata di dalam tubuh Meliodas, kesadaran Meliodas sudah berhasil kabur dari neraka. Di dalam tubuhnya Meliodas bertarung dengan kesadaran Raja Iblis. Menghadapi pertarungan dari dalam dan luar membuat Raja Iblis kewalahan. Baik Ben dan Meliodas berhasil menyudutkan Raja Iblis secara fisik maupun pikiran. Sampai akhirnya Raja Iblis berhasil memanipulasi Meliodas dengan berkata bahwa Elizabeth telah mati. Meliodas menjadi lemah dan berhasil dibantai oleh Raja Iblis. Di luar, Ben juga kewalahan menghadapi Raja Iblis yang semakin kuat. Meliodas jatuh tak berdaya dan nyaris kehilangan kesadaran. Namun tak lama kemudian sosok Elizabeth muncul dan berkata bahwa ucapan Raja Iblis adalah kebohongan. Setelah Elizabeth, semua teman Meliodas juga muncul di sekitarnya dengan bantuan sihir Gauder untuk memberinya keteguhan hati. Mendapat dukungan dari teman-temannya, Meliodas dengan mudah melancarkan serangan yang melukai Raja Iblis. Dia memadatkan kegelapan menjadi sebuah bola, kemudian digunakan untuk menyerang ayahnya. Menyadari teman-teman Meliodas adalah sumber kekuatannya, Raja Iblis berusaha membunuh anggota Seven Deadly Sins. Dia menyingkirkan ban kemudian menciptakan topeng yang bisa menjatuhkan semburan sihir dahsyat dari udara. Kawasan Camelot berubah menjadi area ledakan mengerikan. Untungnya Ludusiel sempat menciptakan perisai yang melindungi mereka semua. Namun dia hanya bisa menahannya selama beberapa detik.
Band yang berhasil bertahan dari ledakan itu kemudian berduel dengan Raja Iblis. Dia bertarung habis-habisan di dunia luar. Sementara Meliodas berhasil mengajar Raja Iblis dengan ratusan bola hitam yang berasal dari kegelapan yang dipadatkan. Semua bola itu bisa melubangi armor Raja Iblis dan menembus ke dalam tubuhnya. Meliodas berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan baik-baik saja dan meminta mereka untuk membantu Ban di luar. Sementara itu Ludusiel tidak kuat lagi menahan perisainya. Untungnya Zeldris melesat ke atas dan menghancurkan topeng ciptaan Raja Iblis. Dia kemudian bertanya kepada Raja Iblis apakah alasan pembantaian klan vampir ada kaitannya dengan pembunuhan Zeldris serta dengan Gelda. Raja Iblis pun membenarkannya. Menurut Raja Iblis, Zeldris pun menjadi lemah saat menjalin hubungan dengan perempuan dari klan vampir tersebut. Mengetahuinya, Zeldris maju untuk menyerang ayahnya. Namun Raja Iblis mengeluarkan topeng lainnya yang harus dihadapi oleh Zeldris. Sementara itu Ban kembali berhadapan dengan Raja Iblis. Di dalam tubuh Meliodas, pertarungan Raja Iblis melawan kesadaran Meliodas semakin tak seimbang. Meliodas berhasil memukul mundur ayahnya dan akhirnya bisa menghancurkan kesadaran Raja Iblis. Di luar, Zeldris berhasil mengalahkan topeng yang ia lawan. Namun saat lengah, Raja Iblis menerjangkan sihir yang melukai Zeldris. Zeldris pun jatuh ke tanah dan terluka parah. Ban langsung muak melihat Raja Iblis yang melukai putranya sendiri. Dia menyerang Raja Iblis membabi buta sampai pertarungan antara mereka berdua berlangsung semakin seru. Sampai akhirnya tubuh Meliodas menjadi tak terkendali. Raja Iblis mulai kesakitan dan diselimuti kegelapan yang mencoba keluar. Tak lama kemudian tubuh Meliodas terpental ke berbagai arah dengan cepat. Menurut Merlin, itu adalah upaya Raja Iblis untuk membawa Meliodas musnah bersama dengan dirinya. Merlin, Elizabeth, dan King secara berurutan menciptakan segel untuk menahan tubuh Meliodas. Arc Perfect Cube adalah bola tanaman bersatu, menahan tubuh Meliodas yang lepas kendali. Namun ketiga segel itu tak mempan menahan tubuh Meliodas. Semuanya runtuh dan tubuh Meliodas kembali tak bisa dikendalikan. Dia maju dan menciptakan terjangan kristal dari tanah ke tubuh Meliodas. Bongkahan-bongkahan kristal muncul terus-menerus dan menciptakan pilar yang sangat tinggi ke langit. Dan kemudian mendaki kristal itu ke puncak mengejar tubuh Meliodas. Begitu sampai di puncak, dia menerjangkan pukulan keras ke tubuh Meliodas. Saking kerasnya pukulan Ban, pilar kristal itu retak menjadi dua bagian dan tubuh Meliodas terhempas ke bawah dan babak belur. Untungnya serangan itu berhasil membuat Meliodas kembali ke dirinya yang asli. Pertarungan melawan Raja Iblis pun akhirnya selesai. Meliodas bergabung ke rombongan Seven Deadly Sins dan merayakan kemenangan. Sementara itu kondisi Ludusiel sudah semakin parah. Dia bilang bahwa perang suci belumlah berakhir hanya karena Raja Iblis sudah kalah. Meski begitu, akhirnya dia sadar apa yang selama ini dia coba lakukan Elizabeth. Dia pun meminta maaf atas semua yang pernah ia lakukan. Tak lama kemudian ada satu masalah yang belum diatasi. Itu adalah terkait kutukan Meliodas dan Elizabeth. Waktu hidup Elizabeth tinggal 1 hari lagi. Namun saat semuanya tampak murung, Meliodas bilang bahwa ia punya cara untuk menyingkirkan kutukan. Dia mempelajarinya saat ada di neraka dan kabur ke sumur sambil membawa ayahnya. Dia pun meminta semua orang selain Elizabeth untuk pergi. Dan ketika hanya ada mereka berdua, wujud kutukan dari keduanya muncul di langit. Tak lama kemudian Meliodas berubah wujud. Dengan wujudnya itu dia menghancurkan kutukan yang selama ini membelenggunya serta Elizabeth. Dengan begitu mudah Merlin yang melihatnya hanya terkagum-kagum. Karena kutukan sehebat itu bisa dengan mudah dihancurkan. Mereka semua pun beranjak pergi dari sana menemui semua pasukan Leonas yang baru saja memenangkan pertarungan yang tak jauh dari mereka. Kemenangan pun diumumkan dan mereka bergegas untuk kembali ke Leonas. Meski begitu Meliodas bilang dia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Akhirnya dia dan anggota Seven Deadly Sins muncul ke sebuah kastil yang hancur di Edinburgh. Itu adalah markas 10 perintah Tuhan yang sudah kosong. Di sana ada sebuah lubang besar di tanah. Meliodas dan Elizabeth pun terjun ke lubang itu, kemudian terbang ke sebuah lorong gelap.
Di ujung lorong mereka berhenti di hadapan sebuah segel. Meliodas membuka segel itu dan Gilda pun muncul di baliknya. Gilda kecewa karena bukan Zeldris yang muncul. Meliodas berkata bahwa Zeldris menghilang saat pertarungan berlangsung melawan Raja Iblis. Lebih jauh menurut Meliodas, Zeldris sudah tidak ada lagi di dunia ini. Gilda pun pergi meninggalkan Meliodas untuk mencari di mana keberadaan Zeldris. Meski tidak ada lagi di dunia, Gilda berjanji akan menemukan Zeldris. Setelahnya mereka semua pun kembali ke Lyonesse. Di Lyonesse sendiri suasana sudah menjadi terkendali sejak terjadi perang suci. Gilthander yang pingsan akhirnya juga sudah terbangun dan agar dia berhasil menyelamatkan Margaret. Dia bertemu dengan Hauser dan Griamor. Dia juga diberitahu kalau Hendrickson masih hidup. Dreyfus dan Hendrickson juga menghabiskan waktu berdua. Dreyfus berkata kepada Hendrickson bahwa dia sudah sendirian sekarang. Istrinya sudah meninggal, sementara Griamor sudah menjadi orang dewasa. Dia juga sudah tidak memiliki Fraudin di dalam tubuhnya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi minum-minum. Sementara itu, Ben dan Meliodas berjalan menyusuri gang kota Lyonesse. Mereka mencari Hawk yang mendadak bertingkah aneh dan pergi begitu saja. Di sebuah gang, mereka melihat Hawk yang sedang memakan makanan sisa dari tong sampah. Meliodas dan Ben mengajak Hawk kembali, tetapi Hawk merasa tidak pantas bersama dengan mereka. Selama perang suci, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu diselamatkan teman-temannya. Meski begitu, Ben dan Meliodas berkata bahwa Hawk sangatlah pemberani. Hawk mau melawan yang lebih kuat dari dirinya demi melindungi temannya. Setelah mendapatkan pujian itu, Hawk pun menangis terharu. Tak lama setelahnya, Meliodas dan Ben menyaksikan lagu yang dulu dinyanyikan untuk Wild dan Hawk saat masih bayi. Hawk merasa lagu itu sangat jelek dan tidak tahu kenapa Meliodas dan Ben menyanyikannya. Meski begitu, Hawk gak bisa berhenti menangis saat mendengar lagu itu. Mereka semua pun pergi ke bar topi babi. Begitu sampai di sana, semua orang sudah berkumpul dan menikmati malam itu sambil berpesta. Sementara itu, berbagai wilayah di Britania bencana alam terjadi. Tanah longsor melanda berbagai tempat seolah merespon sesuatu. Elaine yang menyadari itu membahasnya dengan Ben di rumah mereka. Ben berkata bahwa semua itu adalah respon atas kekuatan Meliodas. Dunia tidak mampu menerima kehadiran Meliodas dengan kekuatan sedahsyat itu, sehingga dia harus menghilang agar keseimbangan kembali terjaga. Meski begitu, Meliodas tidak pernah membahas apapun mengenai hal itu. Esok harinya, rombongan Seven Deadly Sins berangkat ke kota Bernia untuk mengisi persediaan minuman keras. Di kota itu, Gilthander ternyata tengah berkebun membantu warga sebagai penebusan dosanya di masa lalu. Rombongan Meliodas pun bertemu kembali dengan Matt, bocah pembuat onar yang pertama kali muncul di musim pertama anime ini. Para anggota Seven Deadly Sins menghabiskan waktu untuk berbelanja di Bernia. Siang harinya, anggota laki-laki pergi ke hutan untuk berburu, sementara anggota perempuan menyiapkan perlengkapan makanan. Perburuan pun dimulai, dan masing-masing dari anggota Seven Deadly Sins berhasil menangkap buruan yang sangat banyak. Sampai pada suatu ketika, Meliodas didesak oleh anggota lain untuk mengatakan yang sebenarnya. Meliodas pun berkata bahwa dia memang harus pergi dari dunia itu dan kembali ke dunia iblis. Sementara itu, anggota perempuan juga membahas masa depan mereka masing-masing. Sampai akhirnya Merlin berniat mengatakan sesuatu kepada Elizabeth. Namun Elizabeth sudah mengetahuinya. Meliodas memang tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia sudah tahu kalau dia harus pergi. Malam harinya, anggota Seven Deadly Sins sudah kembali ke Lyonesse. Raja Baltra ternyata mengadakan pesta meriah waktu itu. Dan di tengah-tengah pesta, Baltra meminta Meliodas untuk menikahi Elizabeth sekaligus menggantikannya sebagai Raja Lyonesse. Meliodas pun terkejut mendengar permintaan itu. Menurut Baltra, dia sudah menawari Gilthander dan Margaret, tetapi mereka menolak karena merasa kurang pantas. Griamor dan Veronica juga pasti menolak permintaan itu, sehingga kandidat terkuat untuk menjadi penerusnya adalah Meliodas. Namun saat itu Elizabeth menolak tawaran ayah angkatnya itu. Dia mengatakan bahwa ikut bersama Meliodas ke dunia iblis. Gadis itu ingin menikmati kehidupan terakhirnya bersama Meliodas. Keputusannya pun menggebarkan semua orang di sana. Meski begitu, pada akhirnya semua orang memahami keputusan Elizabeth. Esok harinya, Merlin sudah menciptakan gerbang menuju dunia iblis di sebuah pegunungan bersalju. Anggota Seven Deadly Sins dan Baltra mengantarkan kepergian Meliodas dan Elizabeth. Pada saat itu juga Meliodas berkata bahwa Seven Deadly Sins resmi bubar saat itu. Setelah berpamitan, Elizabeth berjalan lebih dulu dengan tegar menuju gerbang yang dibuat oleh Merlin. Meliodas pun menyusul tak lama setelahnya. Namun saat Elizabeth hampir mencapai gerbang, batu raksasa jatuh dari atas dan menimpanya. Untungnya Elizabeth berhasil menghindar terjangan batu tersebut. Namun yang lebih mengejutkan, kutukan reinkarnasi tak berujung kembali di atas Elizabeth. Meliodas berubah ke mode saktinya, kemudian menghancurkan kutukan itu. Namun begitu dihancurkan, kutukan itu kembali terbentuk. Yang lebih mengherankan hanya kutukan Elizabeth yang kembali, sementara kutukan Meliodas tidak muncul. Dengan fakta itu, mereka menyimpulkan bahwa Raja Iblis belum benar-benar kalah.
Di tempat lain pada sebuah gua, Cusak menyaksikan Zeldris yang bangkit dengan fisik yang berbeda. Zeldris telah menjelma menjadi Raja Iblis. Candler dan Cusak secara mengejutkan kembali terpisah. Mereka melihat 10 perintah Tuhan yang melayang-layang tanpa wadah setelah terlepas dari Meliodas. Candler berniat menangkap 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Meliodas. Namun Cusak memiliki rencana lain. Dia membunuh Candler lantas menangkap 10 perintah Tuhan. Dia bergegas mendekati Zeldris yang terluka dan tak sadarkan diri. Kemudian membawanya ke sebuah gua. Di gua itulah Cusak melakukan ritual untuk memberikan 10 perintah Tuhan kepada Zeldris. Saat ritual hampir berhasil, Zeldris membuka mata dan berniat menolak apa yang dilakukan Cusak. Namun dia terlambat, 10 perintah Tuhan sudah tersimpan di tubuhnya. Proses penciptaan Raja Iblis pun dimulai. Begitu Raja Iblis bangkit di tubuh Zeldris, dia langsung membunuh Cusak. Tak lama setelah itu dia pergi meninggalkan gua. Kemudian dia menciptakan armor baru untuk dia kenakan. Untuk memberi pelajaran kepada Meliodas dan Seven Deadly Sins, dia berencana memanggil iblis kuat. Kebetulan dia menyadari munculnya gerbang tipis yang dibuat oleh Merlin. Gerbang itu seharusnya segera ditutup, tetapi Raja Iblis dari kejauhan membukanya secara paksa. Gerbang itu terkoyak lebar sehingga iblis Indura berhasil keluar dari baliknya. Menyadari munculnya iblis, para anggota Seven Deadly Sins segera bergerak. King Ben, Gowther, Diane, dan Merlin berangkat menghadapi Indura. Sementara Meliodas harus menjaga Elizabeth. Scanner yang kekuatannya kembali ke Mael bertugas untuk memberitahu Lioness tentang bencana yang akan terjadi. Merlin dan rombongan sampai di depan gerbang yang robek, kemudian berhadapan dengan iblis Indura yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian iblis itu menciptakan ribuan larva yang disebarkan ke udara. Ribuan larva Indura berterbangan ke segala penjuru Lioness. Sementara itu Meliodas dan Elizabeth sepakat untuk mendatangi Raja Iblis. Mereka berdua pun terbang dengan cepat menuju lokasi yang mereka percaya tempat Raja Iblis berada. Dan benar saja, mereka bertemu dengan Raja Iblis yang sudah menunggu mereka. Pertarungan pun terjadi. Raja Iblis langsung mengincar Elizabeth dan menahannya. Dia bilang ke Meliodas bahwa membawa Elizabeth ke sana adalah sebuah kesalahan. Namun Elizabeth bergegas mengeluarkan sihir arc-nya. Raja Iblis terkurung bola cahaya. Kemudian dia terlempar ke sana sini. Sampai akhirnya jatuh terluka. Sementara itu King, Gowther, dan Merlin bergegas melancarkan serangan jarak jauh memusnahkan larva Indura yang berterbangan. Namun mereka tidak bisa membendung ribuan larva itu. King berencana mengeluarkan jurus pamungkas, namun dilarang Diane karena berpotensi membakar habis wilayah itu. Akhirnya Ben melompat ke udara setelah diberi senjata suci oleh Merlin. Dengan senjata sucinya dia bisa melancarkan ribuan serangan jarak jauh yang membunuh ribuan larva. Hanya butuh waktu beberapa saat sampai akhirnya sebagian larva tewas terbunuh. Namun Ben menyadari bahwa dia tidak membunuh semua larva karena ada yang berhasil kabur. Tak lama kemudian Diane menggunakan palu saktinya untuk menghajar Indura raksasa di hadapan mereka. Berganti ke kawasan Lioness, Gilthander, Griamore, dan Hauser yang memimpin pasukan untuk menghadapi serangan. Saat itulah salah satu larva muncul di sana. Mereka bertiga maju menghadapi larva itu. Sementara pasukan Lim diminta untuk mengamankan daerah lainnya. Larva itu semakin lama semakin besar dan mampu melukai 3 serangkai itu. Dengan lidah yang panjang dan tajam, larva tersebut mampu melukai Gilthander, Hauser, dan Griamore. Gilthander nyaris celaka karena serangan larva. Namun Scanner muncul dan menahan lidah larva dengan sebuah tameng. Dia yang sudah kehilangan kekuatan Sunshine nekat untuk bertarung. Meski memiliki fisik lemah, dia maju ke depan untuk menghadapi larva itu. Hasilnya tubuhnya babak belur dan penuh luka sayatan karena tidak bisa melawan. Tetapi dia ngotot ingin melindungi, sehingga dia terus maju meski perisainya hancur. Berbagai serangan maut membuat Scanner tak berdaya. Namun pada detik-detik terakhir, pancaran cahaya muncul dari atas dan membunuh larva itu. Mael muncul dari udara dan membantu Scanner. Saat itu Scanner meminta Mael untuk meminjamkan kekuatannya.
Namun Mael menolak karena tubuh Scanner sudah mencapai batas menggunakan kekuatan Sunshine. Scanner bersikeras untuk bertarung dengan Meliodas untuk yang terakhir kalinya, sehingga dia tidak peduli apa yang akan terjadi kepada tubuhnya. Mael memperingatkan bahwa Scanner hanya bisa bertarung satu kali dengan kekuatan Sunshine, dan setelah itu dia akan mati. Scanner pun tak mempermasalahkan itu. Akhirnya Mael menjabat tangan Scanner untuk memberinya kekuatan. Seketika itu pula tubuh kerempeng Scanner berubah kekar. Kembali ke pertarungan Meliodas melawan Raja Iblis. Terlihat bahwa Meliodas tidak bertarung sepenuh hati karena khawatir melukai tubuh Zeldris. Dia mencoba membangunkan kesadaran Zeldris yang ada di dalam tubuh itu. Tetapi menurut Raja Iblis, Zeldris sudah tenggelam dalam ilusi yang dibuatnya sendiri. Kekuatan Raja Iblis pun semakin dahsyat. Fisiknya mulai berubah dari waktu ke waktu. Sementara itu Zeldris di dalam tubuh itu terbuai di dalam ilusi yang mempertemukannya dengan Gilda. Dengan ilusi itu Zeldris tidak akan berniat kembali untuk merebut tubuhnya. Fisik Raja Iblis sudah berubah total. Tak ada lagi tanda-tanda tubuh Zeldris yang tersisa. Kekuatannya juga sudah kembali seutuhnya, sehingga dia bisa membantai Meliodas dengan sangat mudah. Namun pada suatu ketika serangan dari jarak jauh melesat dan menerjang Raja Iblis. Tak lama kemudian anggota Seven Deadly Sins selain Scanner telah sampai di sana untuk membantu Meliodas dalam pertarungan itu. Raja Iblis yang semakin dekat dalam kondisi prima berduel dengan Seven Deadly Sins. Mereka berencana untuk mengirim Meliodas untuk masuk ke tubuh Raja Iblis dan mencari Zeldris dengan bantuan Gowther. Sayangnya Raja Iblis yang mengetahui rencana itu langsung melakukan perlawanan sengit sehingga tidak memberi celah bagi Meliodas maupun Gowther. Tak lama kemudian Scanner muncul dan berhadapan satu lawan satu dengan Raja Iblis. Keduanya pun saling beradu pukulan keras dengan seimbang. King dan Ban maju membantu Scanner menghajar Raja Iblis. Memanfaatkan itu, Gowther melancarkan sihir invasionnya dan membawa Meliodas masuk ke jiwa Zeldris. Sementara itu sosok misterius muncul dari kejauhan dan melihat pertarungan Seven Deadly Sins melawan Raja Iblis. Ternyata dia adalah Gilda yang berhasil menemukan lokasi Zeldris. Di sisi lain Gowther dan Meliodas sampai di sebuah tempat yang sangat familiar menurut Meliodas. Ternyata itu adalah tempat yang dulu sering dipergunakannya berburu bersama Zeldris. Mereka berdua akhirnya bertemu dengan Zeldris yang ditahan oleh Gilda palsu. Meliodas meminta Zeldris bangkit untuk melawan ayahnya, tetapi Gilda palsu mencoba mempengaruhinya. Mereka pun saling berdebat, sampai akhirnya Zeldris tahu kalau Gilda di sebelahnya adalah palsu. Namun setelah itu Zeldris terhempas mundur menjauhi Meliodas. Gowther dan Meliodas berlari mengejar Zeldris. Namun begitu berhasil mengejar, mereka melihat ada banyak Zeldris yang terikat. Masing-masing Zeldris meminta Meliodas menyelamatkannya. Meliodas langsung berniat menebas semua pengikat Zeldris. Namun Gowther melompat dan menghalangi serangan Meliodas. Menurut Gowther, jika mereka merasa rusak sedikit saja benda di sana, mereka akan dianggap sebagai makhluk asing dan dipaksa keluar. Sayangnya Gowther yang menahan serangan Meliodas menabrak salah satu Zeldris palsu. Seketika itu juga Meliodas memudar dan kembali ke dunia fisik. Di dunia luar pertarungan masih berlanjut dengan sengit. Sampai akhirnya Gilda muncul di belakang Raja Iblis dan menggigit lehernya. Raja Iblis menarik tubuh Gilda, kemudian membelah tubuh Gilda menjadi dua. Namun ternyata klan vampir mampu beregenerasi dengan cepat, sehingga Gilda masih bertahan hidup. Ternyata Gilda menggigit Raja Iblis untuk memasukkan darahnya ke tubuh Raja Iblis, sehingga jiwanya bisa masuk untuk mencari Zeldris. Gilda muncul dari atas, kemudian langsung berhasil menemukan Zeldris yang asli. Setelah itu Meliodas menyerang semua Zeldris palsu di sana. Dia rela terlempar dari sana karena Gilda sudah datang. Sebelum tubuhnya menghilang, Meliodas meminta Zeldris untuk berjuang dan dia akan menunggunya di luar. Meliodas bangkit di dunia nyata, kemudian ikut bertarung melawan Raja Iblis. Sementara itu Diane maju untuk ikut bertarung. Dia kembali menjadi wujud raksasa, kemudian melakukan tarian raksasanya. Pada saat itu juga King berteriak dan mengajak Diane menikah setelah mereka mengalahkan Raja Iblis. Diane pun semakin bersemangat, kemudian melempar Raja Iblis ke udara.
Dia memaksa Raja Iblis meninggalkan danau di sekitar mereka, karena ternyata danau itu bisa mengembalikan kekuatan sihir sang Raja Iblis. Tak berhenti di sana, dia menciptakan sebuah area lapang di atas danau itu sebagai arena pertarungan agar Raja Iblis terlepas dari danau di bawah mereka. Pertarungan yang sesungguhnya pun akan segera berlangsung. Tubuh Eskaner membara dan dia bertransformasi menjadi Diwan. Dia maju menghadapi Raja Iblis seorang diri untuk beradu jotos. Keduanya pun saling menyerang dan tampak seimbang. Eskaner berhasil membuat Raja Iblis terluka dan di sisi lain Eskaner juga terluka oleh serangan Raja Iblis. Duel habis-habisan itu berlangsung lama sampai akhirnya siang hari mulai lewat. Tubuh Eskaner mulai kehilangan bara apinya. Dia pun terjatuh tak berdaya. Namun secara mengejutkan Eskaner kembali bangkit. Panas membara muncul di tubuhnya meski sudah melewati hari siang. Lebih dahsyatnya lagi dia berubah semakin besar dan semakin membara. Sosoknya kali ini lebih terang dibandingkan saat menjadi Diwan. Ternyata menurut Meliodas itu bukanlah kekuatan Sunshine. Eskaner membakar nyawanya sendiri untuk menciptakan sosok mengerikan itu. Dia mengaktifkan mode Diwan Ultimate. Dalam wujud itu semua serangan Raja Iblis tidak melukainya sama sekali. Raja Iblis pun mulai panik menghadapi Eskaner. Setelah Raja Iblis selesai dengan serangannya, giliran Eskaner yang mengejar Raja Iblis habis-habisan. Sementara itu anggota lain Seven Deadly Sins mulai khawatir dengan kondisi Eskaner yang membakar nyawanya sendiri. Eskaner membuat Raja Iblis terbanting tak berdaya. Untuk menghadapi Eskaner, Raja Iblis menciptakan bola hitam ke arah Eskaner. Meliodas King dan Ban pun maju menyingkirkan bola itu. Meliodas langsung muncul di hadapan Eskaner dan memintanya berhenti menggunakan mode berbahaya itu. Eskaner menolak karena dia ingin menggunakan seluruh nyawanya untuk melindungi teman-temannya. Tetapi Meliodas juga bersikeras dia tidak ingin Eskaner menyia-nyiakan nyawanya. Perdebatan itu pun berlangsung antara mereka berdua. Sementara itu Raja Iblis menciptakan monster hitam raksasa untuk menyerang mereka. Eskaner melompat ke atas untuk mengejar monster itu. Dia bertekad ingin mati demi melindungi teman-temannya. Namun Meliodas menyusul dan berkata bahwa dia juga akan mati-matian bertarung demi Eskaner. Semua anggota Seven Deadly Sins pun maju dan menghabisi monster itu dengan sekejap. Setelahnya mereka semua berbaris menghadap Raja Iblis yang mulai terdesak. Eskaner meminta maaf kepada teman-temannya, kemudian meminta mereka semua untuk membiarkannya bertarung sampai mati bersama. Sementara itu Zeldris berhadapan dengan jiwa Raja Iblis. Keduanya bertarung dengan sengit sampai akhirnya Zeldris berhasil melukai Raja Iblis. Diberi semangat oleh Gilda serta termotivasi oleh Meliodas, dia bertarung sekuat tenaga sampai akhirnya bisa menghabisi Raja Iblis. Kekalahan Raja Iblis oleh Zeldris berdampak pada kondisi fisik Raja Iblis. Tubuhnya yang diselimuti kegelapan, kemudian ke-10 perintah Tuhan mencuat keluar dari tubuh itu. Wujud jiwa Raja Iblis terbang ke langit, kemudian pecah berkeping-keping ke segala arah. Namun begitu setiap pecahan jiwanya menyentuh tanah, gejolak dahsyat tercipta. Menurut Merlin, setelah gagal mendapatkan tubuh Meliodas dan Zeldris, Raja Iblis mencari wadah yang paling memungkinkan untuk diambil. Dan yang dipilih oleh Raja Iblis adalah daratan Britania. Tanah bergolak di kawasan itu dan sosok mengerikan Raja Iblis bangkit dari daratan Britania. Kebangkitannya menebarkan teror ke sepenjuru negeri, dan semua orang putus asa karena menyaksikan kengerian Raja Iblis. Meski begitu, anggota Seven Deadly Sins berdiri tegar dan tanpa ketakutan sama sekali. Mereka justru tersenyum karena tahu Raja Iblis sudah sangat putus asa. Mereka semua pun maju untuk menghadapi Raja Iblis dalam wujud barunya. Namun agar Seven Deadly Sins tak punya kesempatan menyerang, Raja Iblis menciptakan medan energi berbentuk bola di sekitar anggota Seven Deadly Sins. Semua anggota diterjang tenaga luar biasa yang membuat mereka sulit bergerak. Eskaner sempat berhasil melancarkan bola api mataharinya ke arah Raja Iblis. Namun serangannya tak terlalu memiliki efek banyak. Akhirnya Merlin menciptakan sihir pamungkasnya. Dia membuat semua anggota menjadi lebih kuat, sekaligus bisa mendobrak medan energi di sekeliling mereka. Setelah terbebas, mereka semua menerjang ke depan dan melancarkan serangan sihir masing-masing.
Semua serangan itu bersatu menjadi bola sihir yang sangat dahsyat dan membuat Raja Iblis ketakutan. Serangan itu akan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh Britania. Sebelum serangan itu menerjang Raja Iblis, Meliodas muncul melakukan full counter. Awalnya Raja Iblis mengira Meliodas menyelamatkannya. Dia menganggap Meliodas bodoh dan langsung membunuh anaknya itu. Tetapi ternyata itu hanyalah kaki bunsin milik Meliodas. Sementara itu Meliodas yang asli kembali melakukan full counter ke bola sihir itu di seberangnya. Cloningannya Meliodas kembali melakukan full counter. Akhirnya bola sihir itu terpental berkali-kali terkena full counter. Dari setiap kali terkena full counter, energi sihirnya meningkat tajam. Meliodas melakukan full counter dari bawah sehingga bola sihir itu melesat ke atas Raja Iblis. Di sana Meliodas yang asli melakukan full counter pamungkas, sehingga bola sihir itu melesat dan menerjang tubuh Raja Iblis. Ledakan dahsyat tercipta dan menggetarkan seluruh Britania. Begitu ledakan berakhir, maka musnah pula sang Raja Iblis. Langit pun menjadi cerah pasca kematian Raja Iblis. Sementara itu anggota Seven Deadly Sins terjatuh kelelahan karena efek sihir dari sihir Merlin. Namun ternyata 10 perintah Tuhan masih utuh meski tubuh Raja Iblis sudah musnah. Akhirnya demi menghancurkan 10 perintah Tuhan, Meliodas berubah ke mode iblisnya. Itu adalah mode di mana kekuatan Meliodas jauh lebih kuat dibandingkan Raja Iblis. Alasan dia tidak menggunakan mode itu saat bertarung adalah benturan energi dari sihirnya dan Raja Iblis bisa menghancurkan Britania dalam sekejap. Akhirnya dengan mode itu dia berhasil menghancurkan 10 perintah Tuhan. Raja Iblis pun benar-benar musnah. Beberapa saat kemudian, Zeldris bertanya kenapa serangan yang menghancurkan tubuh Raja Iblis tidak lebih jauh menghancurkan Britania. Meliodas kemudian mengajak Zeldris melihat ke arah dia melakukan serangan terakhir. Dia sengaja menyerang dari atas karena di bawahnya terdapat danau yang bisa membendung kekuatan sihir. Semua itu adalah rencana Merlin agar bisa memusnahkan Raja Iblis tanpa memusnahkan daratan Britania. Ketika malam tiba, Zeldris dan Gilda pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Escanor ternyata sudah tidak bisa menahan tubuhnya lagi. Dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya berselimut api yang akan membakarnya. Pada saat itu dia mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Seven Deadly Sins. Tak lupa dia juga berterima kasih kepada Mael yang saat itu juga datang. Terakhir dia akhirnya mengaku bahwa dia mencintai Merlin. Alasannya adalah karena Merlin memperlakukannya secara spesial selama ini. Merlin berkata bahwa itu semua karena demi penelitiannya. Escanor pun tak mempermasalahkan itu dan senang karena artinya dia memiliki tempat khusus di hati Merlin. Tubuh Escanor pun semakin terbakar dan di detik-detik terakhir Merlin berkata bahwa dia berharap bisa bertemu Escanor lebih awal. Merlin membayangkan jika mereka bertemu 3000 tahun yang lalu maka semuanya akan berbeda. Tak lama kemudian Escanor meminta mereka semua menyingkir karena akan sangat berbahaya. Namun Merlin justru melompat ke tengah kobaran api dan mencium Escanor. Dia tidak peduli api membakar bibirnya. Karena itu adalah tanda dari pria yang sangat ia cintai. Setelah mengungkapkan perasaannya, Merlin pun menjauh. Sementara itu tubuh Escanor perlahan-lahan habis dilahap api. Tubuh Escanor melebur menjadi bara api yang berterbangan ke sekitar anggota Seven Deadly Sins. Dan akhirnya terbang ke atas menuju langit lepas. Escanor pun pada akhirnya menghilang. Esok harinya semua orang berpesta di Lyonesse merayakan berakhirnya era iblis dan dewi di Britania. Anggota Seven Deadly Sins juga ikut berpesta merayakan kemenangan. Suatu ketika Diana berkata bahwa setiap anggota berhasil mencapai tujuannya masing-masing. Ben berhasil menghidupkan Elaine, Gowther mendapatkan hati dan emosinya. King menjadi raja peri, Diana mendapat lamaran dari King. Dan Meliodas berhasil menghilangkan kutukan sekaligus kekuatan dahsyatnya saat menghancurkan 10 perintah Tuhan. Sementara itu Diana penasaran apa tujuan Merlin sebenarnya. Karena semua anggota penasaran, Merlin membawa mereka berteleportasi ke danau sihir tempat mereka bertarung melawan Raja Iblis. Tak jauh dari sana ada bertepi babi serta Hawk yang sudah ada di sana. Merlin langsung terbang ke atas danau, kemudian memanggil tubuh Arthur yang tertikam pedang. Dia berkata bahwa tujuannya adalah untuk menghidupkan Arthur. Lebih lanjut lagi, Arthur adalah orang yang akan membawa kekacauan kembali ke dunia. Merlin berbicara dengan sosok yang disebut Tuan Putri. Dan sebuah suara perempuan muncul dari dalam danau. Mereka pun melakukan ritual pembangkitan Arthur. Cahaya menerjang Arthur dari arah danau. Pedang Excalibur pun menghilang dan bekas luka di tubuhnya bersinar terang. Merlin mengatakan Arthur akan bangkit menjadi raja kekacauan. Arthur membuka mata dan dia bisa berdiri melayang di udara. Dia mengerang kesakitan karena sihirnya mulai bangkit. Melihat hal itu Meliodas mulai curiga kepada Merlin. Dia bertanya apa sebenarnya tujuan Merlin. Setelah itu Merlin mengatakan tentang kekuatan yang lebih awal dari para iblis dan dewi. Kekuatan itu adalah kekacauan. Dan baik iblis maupun dewi menyegel kekuatan itu karena terlalu berbahaya. Dan tujuan Merlin adalah membangkitkan kekuatan itu. Meliodas terbang menuju Arthur, tetapi Arthur malah menyerangnya.
Seketika itu mereka semua terlempar ke sebuah dimensi yang sangat berantakan. Mereka melayang di udara sementara berbagai bangunan berterbangan di sekitar mereka. Monster raksasa mengerikan muncul dan mulai menyerang Meliodas. Untungnya Merlin segera memeluk Arthur sehingga kekacauan itu menghilang. Mereka semua kembali ke danau, sementara Arthur mulai bisa mengatasi dirinya. Arthur pun mulai meminta maaf kepada Meliodas karena sudah menyerangnya. Setelah itu Meliodas bertanya kenapa Merlin ingin membangkitkan kekuatan kekacauan itu. Merlin enggan menjawab sehingga sosok misterius dari danau yang menjawabnya. Dia menceritakan bahwa jauh di masa lalu ada sebuah kota yang sangat maju yang penuh dengan penyihir hebat. Kota itu bernama Belialin. Merlin lahir di sana dan menjadi penyihir dengan bakat alami yang luar biasa. Namun karena tidak mendapatkan kasih sayang, Merlin kabur dari Belialin dan bertemu dengan Meliodas. Merlin terharu karena mendapat kasih sayang dari Meliodas. Dia pun menyukai Meliodas. Namun Merlin patah hati saat Meliodas akhirnya bersama dengan Elizabeth. Meski begitu, Merlin tidak bisa membenci mereka berdua. Akhirnya Merlin kecil kembali ke Belialin dan berlatih sihir untuk mengisi kekosongan di hatinya. Sampai suatu ketika dia mendengar seputar kekacauan. Konon kekacauan adalah kekuatan yang paling purba yang menciptakan dunia ini. Kekacauanlah yang akhirnya menciptakan iblis, dewi, dan pohon suci. Baik iblis, dewi maupun pohon suci akhirnya menciptakan dunia dan klan mereka masing-masing. Klan iblis, klan dewi, dan klan peri pun muncul. Kemudian kekacauan menciptakan klan raksasa yang barbar. Sampai akhirnya diciptakan manusia yang merupakan perwujudan yang paling menyerupai kekacauan. Klan iblis dan dewi khawatir dengan kekuatan kekacauan. Akhirnya mereka menyegel kekuatan itu karena terlalu berbahaya. Dan akhirnya Merlin tumbuh menjadi penyihir hebat dengan tujuan untuk membangkitkan kekacauan. Semua itu demi mengisi kekosongan yang selama ini ada di hatinya. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Arthur yang akan menjadi pembawa sihir kekacauan setelah era iblis dan dewi berakhir. Arthur yang akan membawa manusia ke zaman baru dan dia akan memimpin seluruh Britania. Namun untuk membangkitkan kekacauan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah membunuh Raja Iblis. Karena itulah Merlin memanfaatkan Seven Deadly Sins. Merlin juga adalah sosok yang mengusulkan untuk membuat peti segel untuk klan iblis dan dewi 3000 tahun lalu. Tak hanya itu, ternyata Merlin sengaja mengulur waktu saat membuat sihir penghenti waktu pada pertarungan di Camelot. Terlebih lagi Merlin juga adalah orang yang membangkitkan kembali sihir kutukan milik Elizabeth serta Meliodas beberapa waktu lalu. Merlin kemudian menambahkan bahwa tidak cukup hanya menyegel klan dewi maupun iblis. Salah satu ras lainnya juga harus dihancurkan agar merusak keseimbangan. Dan syarat lain adalah untuk membangkitkan Arthur dia butuh kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Itulah alasan kenapa Merlin menyarankan Meliodas mengarahkan serangan pamungkas untuk menghabisi Raja Sihir ke arah danau sihir. Anggota Seven Deadly Sins merasa dibohongi Merlin selama ini. Mereka pun terlibat perdebatan sengit. Sampai akhirnya mereka tahu kalau babi raksasa yang selama ini membawa bertopi babi adalah salah satu wujud kekacauan. Babi raksasa itu kemudian kempes dan ternyata selama ini berisi kekuatan kekacauan yang saat ini sudah berpindah ke tubuh Arthur. Meliodas berdebat dengan Merlin tentang kelakuannya. Demi melerai semua itu, Arthur berkata bahwa dia ingin melindungi semua orang. Arthur terus mengatakan impiannya dan secara tidak sadar dia menciptakan berbagai bangunan di sekitar mereka. Dia menciptakan materi dari ketiadaan. Begitu dia sadar tempat itu sudah menjadi sangat berbeda. Tak lama kemudian kucing kecil yang diperoleh oleh Arthur dari gua druid muncul. Kucing itu melompat ke arah Arthur. Namun suara dari danau menganggap kucing itu adalah pemangsa kekacauan. Kucing itu berhasil menggigit tangan Arthur sampai putus. Dengan tangan Arthur yang sudah memiliki sihir kekacauan, kucing itu bertransformasi menjadi raksasa. Kucing itu kemudian memindahkan semua orang ke dalam sebuah dimensi yang misterius. Saat itu Arthur bertanya, apa arti dirinya bagi si kucing? Kucing itu mengatakan bahwa Arthur adalah santapan lezat untuknya. Maka dari itu Arthur tak ragu lagi dalam beraksi. Dia menjebol dimensi itu dengan beberapa tebasan dan membuat mereka semua keluar. Seketika itu juga Arthur telah menggenggam pedang Excalibur yang sudah bertransformasi. Dengan sekali tebasan saja dia membunuh kucing raksasa itu. Tak lama kemudian Arthur yang kehabisan tenaga langsung terjatuh. Merlin segera menangkap dan memeluknya. Kemudian berjanji akan melindunginya dengan nyawanya sendiri. Setelah itu Merlin memindahkan seseorang kecuali dirinya ke Arthur kembali ke Lyonesse. Sekembalinya di Lyonesse, anggota Seven Deadly Sins bingung harus bertindak seperti apa. Mereka ternyata tidak mengenal Merlin sama sekali. Selain itu Meliodas khawatir dengan Arthur yang memiliki kekuatan kekacauan. Jika Arthur jatuh ke jalan yang salah, dia bisa dengan mudah mengubah dunia menjadi tempat yang mengerikan. Sementara itu di tempat Arthur dan Merlin, bahaya belum berakhir. Si kucing ternyata masih hidup dan semakin liar. Demi melindungi Arthur yang belum pulih, Merlin maju dan berhadapan dengan monster kucing itu.
Mereka bertarung dengan sengit, namun Merlin tak pernah bisa mengalahkan kucing itu. Sampai akhirnya Arthur datang dan melawan monster itu. Arthur mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menghabisi kucing itu. Tetapi si kucing mengatakan bahwa Camelot tak ada lagi di Britania. Arthur pun mencoba melihatnya dengan kekuatan kekacauannya. Yang dia lihat hanyalah wilayah Camelot yang hancur lebur. Arthur pun menjadi goyah. Merlin mengatakan bahwa Arthur bisa membangunkan kembali Camelot. Terlebih warga Camelot telah diungsikan ke Lyonesse. Namun Arthur tahu kalau terowongan bawah tanah juga hancur dan tak ada banyak orang yang menunggu di sana. Memanfaatkan itu si kucing mencoba menyerang. Situasi pun menjadi kacau. Terlebih Merlin sempat lengah dan hampir terkena serangan sihir si kucing. Saat itulah Meliodas muncul dan melakukan full counter. Meliodas mengatakan bahwa Merlin harus bertanggung jawab karena sudah membangkitkan kekacauan. Meliodas meminta Merlin untuk mencurahkan seluruh hidupnya dengan membimbing Arthur. Tak lama kemudian, semua anggota Seven Deadly Sins berkumpul. Mereka semua bertarung melawan kucing raksasa yang tidak bisa dihancurkan itu. Arthur bangkit dan melancarkan jurus mautnya. Cahaya sihir membentuk pedang raksasa dan membelah tubuh si kucing. Untuk waktu yang lama monster itu akan tersegel di sana dan pertarungan pun berakhir. Beberapa waktu kemudian, Lyonesse merayakan pesta pernikahan Meliodas dan Elizabeth. Setelah pernikahan itu, Meliodas dan Elizabeth membahas mengenai anggota lain dari Seven Deadly Sins. Ben dan Elaine telah hidup bahagia bersama anak-anak mereka. King dan Diana menemani Arthur membangun kerajaan baru mereka. Waktu pun berlalu begitu cepat. Elizabeth akhirnya menua sementara Meliodas masih tetap muda. Di saat-saat terakhir hidupnya, Elizabeth menghabiskan waktu bersama Meliodas. Namun para penjaga datang menemui Meliodas dan membawa kabar buruk. Meliodas bergerak keluar dan si kucing raksasa telah terbebas dari segel Merlin. Mereka berdua pun bertarung habis-habisan sampai istana hancur. Sampai akhirnya Meliodas terbebas dari semua itu. Dia kembali ke pertarungan melawan si kucing yang ternyata belum berakhir. Menurut Arthur, si kucing memperangkap mereka di situasi yang merupakan kemungkinan masa depan. Arthur dan Meliodas pun harus segera mengatasi kucing itu. Sampai akhirnya Arthur memiliki cara menghabisi si kucing. Dia menciptakan rahang monster mengerikan untuk memakan si kucing. Setelah aksi tarik-menarik dan adu pendapat, akhirnya kucing itu berhasil ditelan dan masuk ke dalam tubuh Arthur. Pertarungan pun akhirnya benar-benar berakhir. Arthur memiliki kembali kekacauan yang sempat dicuri kucing tersebut. Arthur pun akan membangun kembali Camelot bersama dengan Merlin. Sementara anggota Seven Deadly Sins lainnya akan melanjutkan hidup sesuai dengan tujuannya masing-masing. Esok harinya, anggota Seven Deadly Sins benar-benar berpisah. Ben dan Elaine pergi bersama King dan Diana juga pergi ke arah berlawanan. Gowther mengembara seorang diri dan Hawk memutuskan untuk pergi ke neraka dan mencari kakaknya. Sementara itu di Camelot ternyata orang-orang di jalan bawah tanah berhasil selamat. Mereka semua diobati oleh sang ahli pedang yaitu Nanashi. Ternyata Nanashi adalah malaikat yang telah memotong sayapnya dan hidup di dunia manusia. Karena itulah dia bisa menggunakan sihir penyembuhan. Tak lama kemudian, Merlin dan Arthur muncul di udara menemui mereka. Beberapa tahun pun berlalu. Meliodas telah menjadi Raja Lyonesse dan Elizabeth telah hamil besar. Di tempat lain, Elaine ternyata juga sedang hamil tua. Setelah memutuskan cukup lama, Ben akan memberi nama anaknya Lancelot. Sementara itu, Meliodas akan memberikan nama anaknya Tristan. Nah, nama kedua anak itu menarik perhatian Mimi nih. Soalnya Tristan dan Lancelot itu menurut legenda Inggris kuno adalah salah satu kesatria dari meja bundar yang dibentuk oleh Raja Arthur. Jadi ada kemungkinan kalau di masa depan dari anak Ben maupun Meliodas bakal berkaitan erat dengan Arthur di Camelot. Waktu berlalu dan Tristan merayakan ulang tahun ke-10-nya. Ternyata selama ini dia diberi cerita tidak lengkap soal kisah Seven Deadly Sins oleh Meliodas. Meliodas sengaja menceritakan bahwa Seven Deadly Sins adalah pengkhianat Lyonesse yang melakukan kudeta. Barulah di ulang tahunnya yang ke-10 ketika anggota Seven Deadly Sins berkumpul kecuali Merlin, Gowther memberi Tristan hadiah berupa ingatan tentang masa lalu mereka semua. Beberapa hari kemudian, Tristan berlatih bersama Meliodas. Saat itu Meliodas penasaran akan seperti apa masa depan Tristan. Awalnya Tristan mengira bahwa dia akan menjadi Raja Lyonesse. Tetapi Meliodas berkata bahwa Tristan boleh menjadi apapun. Kemudian Tristan berkata dengan yakin bahwa dia akan menjadi anggota dari Seven Deadly Sins. Dan anime ini pun akhirnya tamat.